pagi dan salam sehat untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini, saya ingin membahas materi sosiologi tentang bentuk-bentuk perubahan sosial yang ditugaskan oleh guru sosiologi Haji Siti Munawwarman. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Ferdinand Agustinus, kelas 12/1 dari SMA N 8 Tangsel. Ada 8 bentuk perubahan sosial. Yang pertama, evolusi. Evolusi atau perubahan lambat. Perubahan secara lambat memerlukan waktu yang lama. Perubahan ini menjadi rentan perubahan kecil yang saling mengikuti secara lambat, yang dinamai evolusi. Nah, evolusi ini terjadi dengan sendirinya, tanpa rencana atau contoh tertentu. Perubahan mata pencarian dari berburu dan meramu menjadi berternak dan bertani. Kedua, revolusi atau perubahan cepat. Perubahan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan. Ukuran cepat atau tidaknya revolusi relatif, karena revolusi pun dapat memakan waktu yang lama. Contohnya revolusi industri di Eropa saat itu. Pabrik yang bekerja dengan alat tradisional digantikan dengan mesin-mesin besar. Yang ketiga, perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Contohnya perkembangan fashion, mode pakaian, ataupun musik. Perkembangan musik itu juga termasuk. Yang keempat, perubahan besar. Perubahan sosial yang memberi dampak besar dan signifikan terhadap kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Perubahan besar ini biasanya melibatkan lembaga masyarakatan atau lembaga pendidikan. Contohnya, berubahnya masyarakat agraris menjadi masyarakat industri yang turut mengubah pola hubungan kerja dan kekeluargaan dan sistem pemilikan tanah. Yang kedua, pergantian presiden dan gubernur yang membawa pengaruh besar bagi masyarakat. Kelima, perubahan yang dikehendaki atau interchange atau direncanakan. Planet change merupakan perubahan yang diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang menginginkan adanya perubahan. Pihak-pihak yang menginginkan perubahan ini disebut dengan agent of change. Perubahan ini diperkirakan atau direncanakan terlebih dahulu untuk mengadakan perubahan. Contoh dari perubahan ini yaitu program keluarga berencana yang diadakan oleh pemerintah untuk menekan jumlah laju pertumbuhan penduduk. Yang kedua, program transmigrasi penduduk dari daerah padat ke daerah yang tidak padat. Keenam, perubahan yang tidak direncanakan atau istilahnya disebut dengan unplanned change. Merupakan perubahan yang terjadi tanpa direncanakan, yang sifatnya merugikan masyarakat. Karena kejadian ini menyebabkan timbulnya akibat sosial yang tidak diharapkan oleh masyarakat, seperti bencana alam yang terjadi di Palu yang menimbulkan banyak korban jiwa serta kehilangan harta dan benda. Yang kedua, seperti urbanisasi yang tidak terkontrol, merupakan perubahan yang tidak dikehendaki oleh pemerintah. Yang ketujuh, perubahan struktural. Perubahan struktural adalah perubahan yang sifatnya mendasar, yang menyebabkan timbulnya reorganisasi dalam masyarakat. Reorganisasi ini adalah pembentukan norma atau nilai untuk agar terbentuknya keserasian dalam masyarakat, karena berkaitan dengan ideologi, prinsip, dan pandangan hidup. Contohnya seperti pergantian pemimpin yang menyebabkan berubahnya kebijakan negara dari sebelumnya.
Terus juga program KB Masuk Desa. Itu juga sangat sulit untuk diterima oleh masyarakat desa karena berkaitan dengan pandangan hidup, prinsip, dan ideologi. Kedelapan, perubahan proses. Perubahan yang tidak mendasar. Ini hanya penyempurnaan dari perubahan sebelumnya, seperti mesin traktor masuk desa, seperti teknologi masuk desa, seperti smartphone. Ini merupakan perubahan proses karena hanya penyempurnaan dari perubahan sebelumnya dan sifatnya dapat diterima oleh masyarakat. Berbeda dengan perubahan struktural.